Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Rian Ardiansyah, Magister Pendidikan, serta yang saya hormati seluruh rekan-rekan mahasiswa kelas B mata kuliah Kapita Selekta. Di sini kami dari kelompok 6 izin untuk memaparkan mengenai hasil analisis kami dari e-book biologi SMA mengenai materi jaringan tumbuhan. Untuk selanjutnya, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Tia Syahda Mutmainah dengan NPM 192154073 selaku penyaji pertama. Kemudian ada saya sendiri yaitu Novita Nurfitriani dengan NPM 192154079 selaku penyaji kedua. Kemudian ada Nurul Hidayah dengan NPM 192154047 selaku penyaji ketiga. Selanjutnya, ada Darwidia dengan NPM 192154115 selaku penyaji keempat, dan yang terakhir ada Yayi Nurbaiti dengan NPM 192154104 selaku penyaji kelima. Untuk pemaparan pertama akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Tia Syahda Mutmainah. Kepadanya disilakan. Baik, adapun untuk identitas buku yang digunakan, yang pertama yaitu ada buku biologi untuk SMA MA kelas 11 program IPA dengan penulis Faidah Rahmawati, Nurul Urifah, dan Ari Wijayanti dengan kurikulum 2006 yang diterbitkan tahun 2009 oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional dengan materi jaringan tumbuhan. Kemudian untuk identitas buku yang kedua yaitu dengan judul Biologi untuk SMA MA kelas 11 dengan penulis Wahabah Tiar dengan kurikulum 2006 yang diterbitkan tahun 2011 oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional dengan materi jaringan tumbuhan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai tuntutan KD, yaitu KD 3.3 menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan, dan KD 4.3 menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Nah, menurut kelompok kami, tujuan pembelajaran yang dapat diturunkan dari tuntutan KD ini dapat diturunkan menjadi 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis jaringan beserta struktur dan fungsi jaringan yang ada pada tumbuhan dengan tepat berdasarkan kajian literatur. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis jaringan penyusun pada organ, daun, batang, dan akar pada tumbuhan serta kaitannya dengan fungsi organ tersebut pada tumbuhan dengan tepat berdasarkan kajian literatur. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu membedakan struktur jaringan organ batang pada tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil dengan tepat berdasarkan kajian literatur. Kemudian yang keempat, siswa atau peserta didik mampu membedakan struktur jaringan organ akar pada tumbuhan monokotil dan dikotil dengan tepat berdasarkan kajian literatur. Kemudian yang kelima, peserta didik mampu melakukan pengamatan struktur jaringan pada organ tumbuhan dengan tepat berdasarkan kegiatan praktikum. Kemudian yang keenam, peserta didik mampu menyajikan laporan data hasil pengamatan tentang pengamatan struktur jaringan pada organ tumbuhan dengan tepat berdasarkan kegiatan praktikum. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai model pembelajaran yang sesuai. Nah, menurut kelompok kami, KD 3.3 dan 4.3 ini dapat menggunakan model discovery learning karena konsep materi ini bersifat verifikatif serta hasil akhir yang diperoleh merupakan hal yang mutlak. Nah, kelompok kami sendiri ini mencoba membagi menjadi 2 pertemuan. Adapun untuk pertemuan pertama, yaitu dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis jaringan beserta struktur dan fungsi jaringan yang ada pada tumbuhan dengan tepat berdasarkan kajian literatur, dan peserta didik mampu menganalisis jaringan penyusun pada organ daun, batang, dan akar pada tumbuhan serta kaitannya dengan fungsi organ tersebut pada tumbuhan dengan tepat berdasarkan kajian literatur. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membedakan struktur jaringan organ batang pada tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil dengan tepat berdasarkan kajian literatur. Nah, untuk kegiatan rinci inti dari persintaksnya dapat teman-teman lihat di laporan revisi. Namun untuk secara umum, kegiatan pada pertemuan pertama ini khusus untuk membahas mengenai materi dari tujuan pembelajaran 1-3. Nah, sedangkan untuk pertemuan kedua ini memiliki atau tujuan pembelajaran dari 4-6 yaitu
di mana peserta didik mampu membedakan struktur jaringan organ akar pada tumbuhan monokotil dan dikotil dengan tepat berdasarkan kajian literatur. Kemudian peserta didik mampu melakukan pengamatan struktur jaringan pada organ tumbuhan dengan tepat berdasarkan kegiatan praktikum. Kemudian peserta didik mampu menyajikan laporan data hasil pengamatan tentang pengamatan struktur jaringan pada organ tumbuhan dengan tepat berdasarkan kegiatan praktikum. Nah, yang membedakan dari pertemuan pertama dengan pertemuan kedua ini, di mana pertemuan kedua ini dilakukan adanya praktikum untuk membuktikan hasil dari kajian literatur dengan dari kegiatan praktikum. Sehingga yang membedakan di sini itu pada tahap problem statement, di mana pada pertemuan 1 problem statement dimunculkan oleh siswa, sedangkan pada pertemuan 2 ini dimunculkan oleh guru. Untuk rincian kegiatannya dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 dapat teman-teman lihat di laporan revisi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudari Tia yang sudah memaparkan materi sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai peta konsep. Nah, untuk peta konsepnya teman-teman bisa mengamati dari tampilan PowerPoint yang ada pada video ini. Di sini ada 7 hierarki yang kelompok kami buat. Teman-teman bisa mengamati baik dari PowerPoint ini maupun dari laporan dari kelompok kami. Untuk slide selanjutnya, di sini ada tabel crosslink dari peta konsep yang sebelumnya, di mana di sini ada 20 crosslink yang kelompok kami temukan. Teman-teman bisa amati pada tampilan PowerPoint di video ini. Untuk selanjutnya, langsung saja kita masuk ke analisis e-book pertama, yaitu e-book Biologi SMA karya Faidah Rahmawati, Nurul Arifah, dan Ari Wijayati. Untuk temuan hasil analisis yang pertama yaitu miskonsepsi konsep. Pada halaman 20, hasil telaahnya menurut buku Biologi SMA kelas 11, jaringan merupakan sekelompok sel yang mempunyai bentuk yang sama. Menurut kelompok kami, sekelompok sel yang membentuk jaringan tidak mempunyai bentuk yang sama. Contohnya adalah jaringan epidermis, bentuk selnya beragam. Pada buku Anatomi Tumbuhan karya Sri Mulyani, dijelaskan bahwa definisi jaringan adalah sekelompok sel dengan asal-usul, struktur, dan fungsi yang sama. Kemudian dijelaskan juga bahwa sel epidermis biasa beragam bentuk, ukuran, dan susunannya, tetapi biasanya tersusun rapat membentuk lapisan padat. Sumber referensi yang kami gunakan yaitu dari buku Anatomi Tumbuhan karya Sri Mulyani, halaman 83 dan 133. Untuk temuan hasil analisis yang selanjutnya masih mengenai miskonsepsi konsep, yaitu pada halaman 20. Hasil telaah, menurut buku Biologi SMA kelas 11, jaringan epidermis tumbuhan merupakan jaringan yang terdiri atas sel-sel berbentuk 4 persegi panjang. Menurut kelompok kami, sel-sel epidermis bentuknya tidak selalu berbentuk 4 persegi panjang, tetapi bisa juga memiliki bentuk yang lain, seperti yang dinyatakan dalam buku Anatomi Tumbuhan karya Sri Mulyani dan STT. Teman-teman bisa lihat untuk bukti sumber referensi yang kami gunakan di sampingnya. Di sini untuk sumbernya yaitu kami menggunakan buku Anatomi Tumbuhan karya Sri Mulyani pada halaman 132 dan 134 dan buku karya STT Hidayat mengenai anatomi tumbuhan pada halaman 8. Untuk temuan hasil analisis selanjutnya masih berkaitan dengan miskonsepsi konsep, yaitu pada halaman 21. Untuk hasil telaah, menurut buku Biologi SMA kelas 11, jaringan parenkim memiliki bentuk sel segi 6. Menurut kelompok kami, tidak semua sel parenkim berbentuk segi 6. Bahkan kebanyakan bentuk sel parenkim bersisi banyak atau polihedral. Sebaiknya, jika dalam buku SMA ingin memunculkan satu bentuk sel parenkim saja, lebih baik menggunakan konsep yang tepat, seperti kebanyakan bentuk sel parenkim bersisi banyak atau polihedral, atau beberapa sel parenkim berbentuk segi 6. Sumber referensi yang kami gunakan yaitu dari buku Anatomi Tumbuhan karya Sri Mulyani pada halaman 109. Untuk temuan hasil analisis yang selanjutnya masih mengenai miskonsepsi konsep pada halaman 21. Hasil telaah pada buku Biologi
SMA kelas 11 dijelaskan bahwa jaringan sklerenkim adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel yang mengalami penebalan dinding sekunder berupa lignin. Menurut kelompok kami, konsep tersebut terlalu dangkal karena beberapa sel sklerenkim tidak mengandung lignin. Untuk sumber referensi yang kami gunakan yaitu dari buku Anatomi Tumbuhan karya Sri Mulyani pada halaman 119. Temuan analisis yang selanjutnya masih berkaitan dengan miskonsepsi konsep. Konsep yang dimaksud yaitu pada halaman 22 dijelaskan bahwa trakeida merupakan komponen penyusun berkas pembuluh silem yang tersusun atas sel-sel berbentuk lancip dan panjang dengan dinding sel yang berlubang-lubang. Hasil telaah, menurut kelompok kami, dinding sel trakeida tidak berlubang-lubang, tetapi terdapat nokta berhalaman. Nokta merupakan bagian dinding sel yang tidak mengalami penebalan, sementara kata lubang menurut kelompok kami terlalu umum. Untuk sumber referensi yang kelompok kami gunakan yaitu dari buku Anatomi Tumbuhan karya Sri Mulyani pada halaman 78 dan 161 dan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga yaitu Saudari Nurul Hidayah. Kepadanya di sini. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan miskonsepsi yang selanjutnya. Miskonsepsi yang selanjutnya yaitu pada halaman 24-25, pada epidermis terdapat hubungan yang putus-putus oleh suatu lubang yang sangat kecil. Bagian tersebut adalah ruang antar sel yang dibatasi oleh dua sel khusus yang disebut sel penjaga. Sel penjaga bersama-sama membentuk stroma. Jadi, stomata terdiri atas sel penutup yang berkloroplas, sel yang tidak berkloroplas, dan celah stomata. Menurut kelompok kami, di sini terjadi miskonsepsi konsep, karena yang dibatasi oleh sel penjaga bukanlah ruang antar sel, tetapi seharusnya stoma atau porus, yang merupakan lubang atau celah pada stomata. Stomata terdiri dari stoma, sel penjaga, cord cell atau sel penutup yang memiliki kloroplas, dan sel tetangga yang tidak memiliki kloroplas. Penjelasan tentang sel penjaga dan stoma bersumber dari buku Isauspline Anatomy halaman 218 dan 221, serta dari website ResearchGate oleh Panawala tahun 2017. Miskonsepsi konsep halaman 27. Pada kulit kayu terdapat jaringan parenkim, jaringan penyongkong, berkas flum, buluh flum, sel pengiring, dan parenkim flum. Jaringan sklerenkim merupakan penyusun serabut flum. Menurut kelompok kami, di sini terjadi miskonsepsi konsep, karena jaringan sklerenkim tidak hanya ada pada serabut flum, tetapi juga terdapat pada silem, yaitu serat silem yang merupakan sklerenkim serat. Hal tersebut bersumber dari buku Isauspline Anatomy halaman 192. Miskonsepsi konsep halaman 31 yang mengatakan bahwa antar dinding sel endodermis terdapat lapisan gabus yang dinamakan pita Kaspari. Menurut kelompok kami, ini merupakan miskonsepsi konsep karena yang dinamakan pita Kaspari merupakan lapisan yang terdapat suberin dan lignin, jadi bukan lapisan gabus. Hal ini bersumber dari buku Anatomi Tumbuhan Berbiji oleh Hidayat halaman 138. Miskonsepsi konsep halaman 31, yaitu akar dikotil memiliki xilem primer. Xilem dikelilingi oleh floem. Menurut kelompok kami, terjadi miskonsepsi konsep karena pada akar dikotil, xilem tidak dikelilingi oleh floem, karena akar dikotil tersusun dari xilem yang letaknya bergantian dengan floem. Hal tersebut bersumber dari buku Anatomi Tumbuhan Berbiji oleh Hidayat halaman 139. Miskonsepsi gambar halaman 21. Menurut kelompok kami, gambar tersebut dapat mengakibatkan miskonsepsi gambar karena tidak adanya label yang menunjukkan yang mana jaringan sklerenkim, karena gambar tersebut tidak hanya terdiri dari jaringan sklerenkim saja, maka perlu adanya label seperti pada gambar sebelah kanan terdapat label yang menunjukkan yang mana jaringan sklerenkim tersebut. Sumber gambar berasal dari buku Isauspline Anatomy halaman 194. Miskonsepsi gambar halaman 27. Menurut kelompok kami, ini merupakan miskonsepsi gambar karena disebutkan bahwa ini merupakan batang dikotil tua, tetapi tidak menunjukkan adanya hasil dari pertumbuhan sekunder.
Sedangkan seharusnya, selain ditandai dengan adanya lingkaran tahun, pertumbuhan sekunder ditandai dengan adanya floem dan xilem sekunder. Hal ini bersumber dari buku Anatomi Tumbuhan Berbiji oleh Hidayat halaman 183 dan dari website Botit Botani with Edu. Miskonsepsi gambar halaman 29. Menurut kelompok kami, ini merupakan miskonsepsi gambar karena nama label yang ditunjukkan sangat tidak jelas, sehingga memungkinkan peserta didik tidak memahami struktur apa yang ditunjukkan. Seharusnya gambar yang baik seperti gambar sebelah kanan yang menunjukkan label yang jelas dan memberikan perbesaran dari label yang ditunjukkan tersebut, yaitu bandel vaskular primer. Gambar bersumber dari website biologydiscussion.com. Konsep terlalu overload berupa gambar halaman 33. Menurut kelompok kami, urgensi konsep overload karena terlalu mendetailkan morfologi, padahal tuntutan KD yang diminta hanya keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu mengenai miskonsepsi kegiatan siswa. Menurut kelompok kami, kegiatan siswa ini dapat menyebabkan miskonsepsi karena seperti yang terlihat pada layar, pada prosedur atau cara kerja poin 2, ini tidak dijelaskan mengenai jenis sayatan apa yang harus digunakan. Karena melihat dari judul ataupun tujuan yaitu mengenai susunan jaringan pada daun, maka akan lebih baik jika dijelaskan secara spesifik jenis potongan apa yang akan digunakan. Kemudian juga pada kegiatan siswa ini tidak mengandung pertanyaan-pertanyaan yang mendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, kelompok kami telah membuat contoh lembar kerja peserta didik dengan tujuan yang sama, yaitu mengenal susunan jaringan pada daun. Adapun untuk LKPD ini dilengkapi oleh tujuan, materi pendahuluan, alat dan bahan. Nah, ini bisa langsung dilihat ya oleh teman-teman. Kemudian ada langkah kerja. Nah, pada langkah kerja ini, kelompok kami memperjelas kembali mengenai jenis sayatan atau potongan yang digunakan, yaitu secara melintang, kemudian ada problem statement atau sebagai rumusan masalah, kemudian ada data collecting untuk penyimpanan hasil pengamatan, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang mendukung yang disimpan pada data processing, dan kemudian ada kesimpulan. Nah, untuk selanjutnya masih pada miskonsepsi kegiatan siswa. Menurut kelompok kami, kegiatan siswa ini dapat menyebabkan miskonsepsi karena pada LKPD atau kegiatan siswa ini tidak dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menunjang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, adanya ketidakselarasan antara tujuan dengan prosedur, seperti yang bisa teman-teman lihat pada cara kerja poin 2, di mana di sana disuruh atau diperintahkan untuk membuat sayatan melintang setipis mungkin dengan menggunakan silet pada akar tersebut, sedangkan pada tujuan ini adalah untuk melihat atau mengetahui struktur sel pada batang monokotil. Nah, oleh karena itu, kelompok kami mencoba untuk membuat contoh lembar kerja peserta didik dengan tujuan yang sama, yaitu untuk melihat struktur batang monokotil, kemudian dilengkapi dengan adanya ringkasan materi, kemudian ditambahkan dengan alat dan bahan, kemudian cara kerja, dan di sini juga sudah diperjelas kembali mengenai prosedur atau cara kerjanya menjadi pada batang, kemudian ada hasil pengamatan, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang mendukung sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kemudian ada catatan atau sebagai kesimpulan. Jenis temuan miskonsepsi kegiatan siswa. Konsep yang dimaksud dengan judul struktur sel akar pada halaman 31. Hasil telaah yang telah kelompok kami lakukan adalah pertanyaan terlalu umum sehingga peserta didik akan memberikan jawaban yang bervariasi, bahkan jawaban yang tidak diinginkan. Maka dibutuhkan pertanyaan yang mendukung atau sejalan dengan tujuan pembelajaran. Menurut kelompok kami, pada kegiatan siswa di buku SMA kelas 11 ini, tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Hanya ada pertanyaan terkait kesimpulan hasil pengamatan. Adapun lembar kerja peserta didik yang telah kelompok kami buat untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Lembar kegiatan dengan judul struktur sel akar, tujuan untuk mengetahui struktur sel akar, alat dan bahan, akar muda tumbuhan jagung dan kacang tanah, kertas isap, anilin sulfat 1%, kaca objek, mikroskop, kaca penutup, pinset,
dan silet. Cara kerja, siapkan akar muda tumbuhan jagung dan kacang tanah yang masih segar. Buatlah sayatan melintang setipis mungkin dengan menggunakan silet pada akar tersebut. Simpanlah sayatan tersebut pada kaca objek yang telah ditetesi anilin sulfat. Amati preparat tersebut di bawah mikroskop dengan perbesaran kecil. Setelah itu, untuk melihat bentuk-bentuk jaringan pada akar, gunakan perbesaran kuat. Gambarlah setiap jaringan yang terlihat dan berilah keterangan bagian-bagiannya. Untuk mempermudah, kamu gunakan buku panduan. Hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peserta didik disajikan dalam bentuk tabel pengamatan. Adapun pertanyaan yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Yang pertama, apa perbedaan utama dari susunan jaringan akar jagung dan kacang tanah? Yang kedua, jelaskan fungsi dari jaringan yang berada pada akar jagung dan kacang tanah. Yang ketiga, mengapa jagung dan kacang tanah memiliki perbedaan struktur akar yang khas, baik anatomi dan morfologinya. Analisis ibu karya Swaha Bakhtiar. Jenis temuan miskonsepsi konsep. Konsep yang dimaksud adalah pohon jati merupakan spesies tumbuhan dikotil dari suku Perbenosae yang batangnya berkayu kerak sehingga bagus dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan mebel. Konsep ini terdapat pada halaman 26. Hasil telaah yang telah kelompok kami lakukan, terjadi miskonsepsi karena suku dari pohon jati atau Tectona grandis adalah Laminaceae, seperti yang dapat kita lihat pada tabel taksonomi pohon jati di samping. Sumber yang kelompok kami gunakan adalah ITIS. Jenis temuan miskonsepsi konsep. Konsep yang dimaksud adalah pada tanaman anggrek terdapat akar yang disebut akar gantung, akar udara. Akar udara ini dapat berkembang menjadi filamen, yaitu jaringan yang hanya terdiri atas beberapa lapis sel. Konsep ini terdapat pada halaman 28. Hasil telaah kelompok kami, terjadi miskonsepsi konsep, karena akar udara tidak berkembang menjadi filamen, tapi akar udara ditutupi oleh derivat epidermis yaitu filamen. Sumber yang kami gunakan adalah buku Esau Plant Anatomy pada halaman 540 yang menyatakan bahwa filamen adalah sebuah epidermis ganda yang menutupi akar udara dari beberapa anggrek epifit tropis dan aroid. Terjadi di beberapa akar terestial juga. Jenis temuan miskonsepsi konsep. Konsep yang dimaksud adalah korpus yang letaknya selalu berada di sebelah dalam tunika. Konsep ini terdapat pada halaman 30. Hasil telaah kelompok kami, terdapat miskonsepsi konsep tentang korpus yang dinyatakan bahwa letaknya selalu berada di sebelah dalam tunika. Menurut kelompok kami, letaknya tidak hanya di sebelah dalam tunika, tetapi di bawah tunika. Sumber yang kami gunakan adalah buku Anatomi Tumbuhan Berbiji karya STT pada halaman 172 yang menyatakan bahwa korpus adalah daerah di bawah tunika. Jenis temuan miskonsepsi konsep. Konsep yang dimaksud adalah selain klorofil, pada daun terdapat kloroflas, yaitu sel pembentuk klorofil, epidermis, dan berkas pembuluh angkut, silem dan floem. Konsep tersebut terdapat pada halaman 34. Hasil telaah kelompok kami, terjadi miskonsepsi konsep terlalu dangkal. Pada daun tidak hanya ditemukan kloroflas, tetapi juga ditemukan kromoflas, seperti pada sumber yang kami temukan, yaitu Sadali, NM, dan kawan-kawan, yang menyatakan bahwa kromoflas dikhususkan untuk sintesis dan penyimpanan pigmen karotenoid tingkat tinggi, dan umumnya ditemukan pada bunga, buah, daun, dan akar. Jenis temuan miskonsepsi konsep. Konsep yang dimaksud adalah jaringan merupakan kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Konsep ini terdapat pada halaman 39. Hasil telaah, menurut kelompok kami, sekelompok sel yang membentuk jaringan tidak mempunyai bentuk yang sama. Contohnya adalah jaringan epidermis yang bentuk selnya beragam. Sumber yang kami gunakan adalah buku Anatomi Tumbuhan karya Sri Mulyani tahun 2006
Jenis temuan miskonsepsi konsep. Konsep yang dimaksud berkaitan dengan jaringan epidermis yang menyatakan bahwa susunan sel-sel jaringan ini sangat rapat dan tersusun oleh sederetan sel yang berbentuk pipih, serta hampir tidak ada ruang antar sel. Konsep ini terdapat pada halaman 39. Hasil telaah kelompok kami, terdapat miskonsepsi konsep tentang bentuk sel epidermis yang dinyatakan berbentuk pipih. Menurut kelompok kami, sel epidermis bisa beragam bentuk, ukuran, dan susunannya. Sumber yang kami gunakan yaitu buku Anatomi Tumbuhan karya Sri Mulyani tahun 2006 halaman 133 yang menyatakan bahwa sel epidermis biasa beragam bentuk, ukuran, dan susunannya. Jenis temuan miskonsepsi konsep dengan konsep yang dimaksud pada halaman 40 bahwa epidermis juga dapat mengekskresikan lapisan lilin yang disebut kutikula. Berdasarkan hasil telaah, terdapat miskonsepsi konsep tentang lapisan lilin yang disebut kutikula. Menurut kelompok, istilah lilin dan kutikula itu berbeda karena kami menemukan pernyataan di dalam buku Anatomi Tumbuhan karya Ibu Sri Mulyani ES 2006 bahwa pada daun agave, lapisan lilin ditemukan di bawah kutikula. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, artinya kutikula dan lapisan lilin itu memiliki arti yang berbeda. Selanjutnya, jenis temuan miskonsepsi konsep dengan konsep yang dimaksud masih pada halaman 40 bahwa sel-sel parenkim yang terdapat di daun mengandung klorofil. Sel-sel parenkim ini disebut mesofil. Mesofil terdiri atas jaringan dasar dan jaringan bunga karang atau spons yang merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis pada daun. Sel-sel parenkim yang mengandung klorofil dan berada di luar daun disebut klorenkim. Berdasarkan hasil telaah, terjadi miskonsepsi konsep. Pada buku disebutkan klorenkim merupakan parenkim yang memiliki kloroplas dan berada di luar daun, padahal klorenkim berada di dalam daun yang berfungsi untuk fotosintesis. Namun ada juga klorenkim yang letaknya di batang. Dan pada kalimat tersebut kurang tepat karena sel-sel parenkim yang mengandung kloroplas disebut dengan klorenkim. Sedangkan untuk pengertian mesofil merupakan jaringan internal yang terletak antara epidermis atas dan epidermis bawah pada daun yang terdiri dari dua jenis jaringan, yaitu jaringan parenkim palisade dan jaringan parenkim spons. Ini merupakan pembuktian dari miskonsepsi konsep terkait parenkim dan mesofil. Kemudian temuan berikutnya yaitu jenis temuan miskonsepsi gambar dengan konsep gambar yang dimaksud yaitu pada halaman 27 gambar akar. Berdasarkan hasil telaah, menurut kelompok, jaringan panah yang menunjukkan jaringan endodermis itu kurang tepat karena jaringan endodermis tidak terletak di tengah. Dari temuan kelompok dalam buku Anatomi Tumbuhan karya Ibu Sri Mulyani ES 2006 bahwa lapisan terdalam dari korteks adalah endodermis. Seperti pada gambar yang ditunjukkan yang diberi tanda merah itu bahwa endodermis merupakan lapisan terdalam dari korteks. Selanjutnya, jenis temuan miskonsepsi konsep dengan konsep yang dimaksud pada halaman 28 yaitu zat suberin dalam kurung gabus memiliki sifat kedap air dalam kurung tidak dapat ditembus. Penebalan pada dinding sel jaringan endodermis. Berdasarkan hasil telaah, pada pengertian suberin menurut Oxford Dictionary bahwa suberin adalah zat lilin yang tidak dapat ditembus yang ada di dinding sel jaringan gabus. Memang betul, namun yang dapat memicu miskonsepsi adalah adanya tanda kurung gabus setelah suberin. Arti dalam tanda kurung itu apakah berarti setara, yang artinya suberin sama dengan gabus, atau memang berarti suberin itu terdapat pada gabus. Untuk selanjutnya yaitu tentang miskonsepsi di luar buku. Jenis temuan miskonsepsi konsep dengan konsep yang dimaksud
bahwa sel-sel tumbuhan yang memiliki bentuk, susunan, dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan tertentu. Sumber temuannya yaitu dari website Kemendikbud. Nah, berdasarkan hasil telaah, menurut kelompok kami, konsep tersebut salah karena jaringan tidak dibentuk oleh sel-sel yang bentuknya sama. Contohnya, pada jaringan epidermis memiliki bentuk sel yang beragam. Nah, berdasarkan buku Anatomi Tumbuhan Ibu Sri Mulyani 2006 pada halaman 83 dan 133 yang terkait jaringan dan sel epidermis. Jaringan adalah sekelompok sel dengan asal-usul, struktur, dan fungsi yang sama. Kemudian, sel epidermis biasa beragam bentuk, ukuran, dan susunannya, tetapi biasanya tersusun rapat dan membentuk lapisan padat. Selanjutnya, miskonsepsi konsep. Dengan konsep yang dimaksud bahwa epidermis merupakan lapisan paling luar pada tanaman yang memiliki fungsi epidermis sebagai pelindung atau penutup dari semua organ. Sistem jaringan epidermis ialah lapisan terluar tanaman. Epidermis umumnya terdiri dari lapisan tunggal sel parenkim yang dihasilkan rapi tanpa ruang interselular. Nah, sumber temuan ini dari liputan6.com. Nah, berdasarkan hasil telaah, menurut kelompok kami, konsep tersebut keliru karena epidermis dan parenkim memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda satu sama lain. Pada buku pengantar tumbuh-tumbuhan tentang sel dan jaringan karya Payayan Sutrian, dijelaskan bahwa epidermis ini biasanya tersusun dari satu lapisan sel saja. Kemudian, untuk buku Anatomi Tumbuhan karya Ibu Sri Mulyani dijelaskan juga bahwa epidermis ini biasanya tersusun rapat, membentuk lapisan padat, dan tidak ada ruang antar sel. Ini merupakan pembuktian yang kelompok temukan. Yang pertama dari buku Bapak Yayan Sutrian 2011 bahwa menyatakan epidermis ini biasanya tersusun dari satu lapisan sel saja dan pada irisan permukaan sel-selnya tampak berbentuk macam-macam. Kemudian dalam buku Anatomi Tumbuhan Ibu Sri Mulyani 2006 dijelaskan bahwa sel epidermis biasanya beragam bentuk, ukuran, dan susunannya, tetapi biasanya tersusun rapat membentuk lapisan padat dan tidak ada ruang antar sel. Kemudian berdasarkan buku Anatomy of Flowering Plants and Introduction to Structure and Development dan buku Essence Plants Anatomy, dapat disimpulkan terkait parenkim bahwa parenkim ini memiliki ruang antar sel.